Selamat malam, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Mulutmu, harimaumu. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita malam ini. Diceritakan ada seorang pria yang berencana untuk pergi ke Italia untuk menjumpai seorang pemuka agama, tokoh agama di sana. Sebelum ia berangkat, ia menyempatkan diri untuk bercukur di tempat cukur langganannya. Tukang cukur yang melayani dia memang seorang yang suka mengkritik, suka mencari-cari kekurangan, kelemahan, kekeliruan orang lain. Maka mendengar pria ini akan berangkat ke Italia, tukang cukur ini bertanya, "Anda akan naik maskapai apa ke Italia?" Pria itu menjawab, "Oh, saya akan menggunakan pesawat dari maskapai Italian Airlines." "Wah, itu jelek sekali. Anda pasti akan kecewa. Pesawatnya jelek, layanannya buruk. Lebih baik Anda pakai maskapai atau penerbangan lain saja." "Anda ke Italia untuk apa?" Kepo tukang cukur ini. Pria itu mengatakan, "Oh, saya berencana untuk menjumpai seorang tokoh agama di sana." "Itu tuh, oh, Anda pasti tidak akan bisa berjumpa dengan dia. Dia kan tokoh besar, sementara Anda bukan siapa-siapa." Mangkel sih pria ini dengan apa yang dikatakan oleh si tukang cukur. Tetapi dia menahan diri untuk tidak marah. Kira-kira 6 minggu kemudian, pria ini yang muncul di tempat cukur di mana tukang cukur ini bekerja. Dengan wajah berseri-seri, dengan suara lantang pria ini mengatakan, "Hei, Bung, aku sudah melakukan perjalanan pergi dan pulang dengan maskapai yang itu tuh. Dan aku merasa puas. Pesawatnya bagus, layanannya istimewa, pokoknya aku puas." Lalu dia mengeluarkan mobile phone dari sakunya. Sambil menunjukkan beberapa foto yang ada di mobile phone itu, pria ini berkata, "Dan lihat, aku berhasil bertemu dengan sang tokoh agama. Bukan cuma bersalaman, kami sempat bercakap-cakap." Melongo tukang cukur ini karena penasaran, lalu dia bertanya, "Apa yang dikatakan oleh tokoh agama itu?" "Oh," kata si pria ini, "tokoh agama itu menatapku, melihatku dengan seksama. Lalu dia bilang begini, 'Kenapa potongan rambutmu jelek sekali? Kamu potong rambut di mana?'" Ceritanya cuma sampai di situ. Di dalam bahasa Indonesia, kita punya peribahasa yang mengatakan, "Mulutmu, harimaumu." Biasanya, peribahasa ini dianggap bermakna negatif, bahwa perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa berdampak negatif, menyakiti orang lain, dan juga merugikan diri kita sendiri. Tapi peribahasa ini juga punya makna netral, bahwa setiap perkataan punya kekuatan yang efeknya, yang dampaknya luar biasa, baik bagi diri kita sendiri maupun
buat orang lain. Tentu saja efeknya bisa baik, bisa positif, tapi juga bisa buruk, bisa negatif. Perkataan bisa diumpamakan seperti pisau. Pisau yang tajam bisa kita gunakan untuk melukai, bahkan membunuh orang lain. Tetapi pisau yang sama juga bisa bermanfaat secara positif untuk menolong kita melakukan banyak hal. Perkataan positif dan membangun dapat mendorong orang lain untuk menjadi lebih bersemangat, lebih percaya diri, lebih banyak berbuat baik, menolong orang lain untuk bangkit dan percaya bahwa hidupnya bisa lebih baik, mengubah orang yang jahat dan keras kepala menjadi orang yang lembut hati dan rendah hati, dan yang seterusnya. Tapi sebaliknya, perkataan yang negatif, entah itu celaan, ejekan, makian, fitnah, dan yang sejenisnya, dapat membuat orang kehilangan semangat, mengikis rasa percaya diri, membuat orang gagal bersyukur, jadi enggan berbuat baik, menghalangi orang untuk bangkit dan percaya bahwa hidupnya bisa lebih baik, dan yang seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 18 dikatakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Kata yang diterjemahkan dengan kesembuhan adalah kata marpe, yang juga berarti pemulihan, pembaruan relasi. Mari kita bijak memanfaatkan perkataan kita, entah lisan, entah tulisan, sehingga bisa menjadi berkat, mendatangkan kesembuhan. Bersama pemazmur, mari kita memohon, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami masih suka mengungkapkan perkataan yang negatif dan karenanya berdampak buruk, entah lewat lidah bibir kami ataupun secara tulisan. Tuhan, ampunilah kami. Berikanlah kami hikmat kekuatan agar kami mau memanfaatkan perkataan baik, entah itu secara lisan atau tulisan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk membawa pemulihan, mewujudkan pembaruan relasi. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang telah dicapai sebagai kemajuan dalam kehidupan berbangsa bernegara di negeri ini. Tapi kami juga sadar masih ada banyak hal yang perlu untuk tetap diselesaikan bersama, diubah bersama, agar kebenaran, keadilan makin nyata, makin ditegakkan, agar kedamaian dan kesejahteraan makin mewujud nyata. Maka Tuhan, tetaplah pimpin, sertai para pemimpin bangsa kami, tapi juga kami segenap bangsa. Kami berdoa untuk gereja yang Tuhan hadirkan di bumi Nusantara ini, termasuk Gereja Kristen Indonesia yang baru saja memperingati 35 tahun penyatuan selaku GKI. Kiranya gerejamu boleh makin tekun, makin setia, turut serta ke dalam misi Allah,
lewat hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Khususnya juga bagi jemaat GKI Gading Indah, Tuhan, Engkau yang memampukan jemaat-Mu ini untuk makin memuliakan Tuhan dengan berbagai hal yang diselenggarakan sebagai wujud dari hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya selaku gereja, selaku persekutuan yang misioner. Kami juga menyerahkan keberadaan kami masing-masing, setiap kami anggota simpatisan beserta keluarga. Tuhan yang tahu pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, entah itu masalah kesehatan, masalah sumber penghidupan, masalah relasi antar anggota keluarga, masalah ketidakpastian di masa depan untuk berbagai aspek hidup. Apapun pergumulan kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau Allah yang setia. Sebentar kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok kami boleh bangun menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.